Guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kapten Ivanovic. Hari ini Malaysia buat saya sebab lagi, terharu lagi. Gak tahu lah apa yang saya harus katakan tentang orang-orang Malaysia ini. Takutnya nanti saya bilang begini dan begitu, dibilang menjilat atau apa, tapi kenyataannya mereka begini gitu. Tadi saya mendapatkan kiriman video dari WhatsApp, ya kan. Setelah saya cek, ya Allah, di luar itu teman-temannya hujan, tapi pipi saya pula yang basah gitu. Dan nanti kita akan react videonya untuk kita tampilkan di sini. Mari kita sebarkan agar semua orang tahu bahwasanya orang-orang Malaysia tak pernah sekalipun meninggalkan kita dalam apa jua keadaan. Dan QR di sebelah saya ini adalah untuk misi bantuan Aceh dan juga Sumatera. Sekiranya teman-teman mau ikut join, silahkan klik di sini ya. Gitu. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat yang telah pun scan. Semoga ini menjadi amal jariah kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rumah senyum dari Malaysia untuk warga Aceh. Dalam kepedihan, kesedihan, terharu, guys. dan keperitan untuk bangkit semula, hadir Rumah Senyum yang mengembalikan sinar dan cahaya buat mangsa bencana Aceh yang sebelum ini hidup gelap gulita. Wartawan Nur Hashimah Ismail yang kini berada di wilayah Indonesia itu melaporkan. Ya Allah. Projek kemanusiaan Rumah Senyum hasil inisiatif Ekonsif dan MyCare membina kediaman sementara demi memberi perlindungan asas kepada mereka yang hilang segalanya. Ia bukan sekadar tempat berteduh, tetapi menjadi ruang untuk mereka kembali. Aku tak boleh lah rasanya habiskan video ini sebab masa depan. Kehadiran Rumah Senyum bukan hanya struktur fizikal, tetapi simbol keprihatinan dan solidariti kemanusiaan Malaysia terhadap mangsa di Indonesia yang diuji dengan dugaan berat ini. Rumah Senyum ni adalah strukturnya adalah daripada kayu dan zinc yang harganya dalam RM2,000 hingga RM3,000, tapi Rumah Senyum ni memang dapat orang kata dapat duduk untuk jangka masa panjang lah. Diharap kita rakyat Malaysia kita dapat bersama-sama lah dapat mendoakan dan menyumbang kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Aceh ini. Mengulas lanjut katanya, Rumah Senyum itu dibina bermula hari ini dan Desa Gedumbak yang terletak di daerah Langkahan Aceh Utara menjadi lokasi pertama pembinaannya. Sebelum ini projek berkenaan pernah dilakukan di Palu dan Lombok bagi mangsa bencana di sana dan ia sangat berjaya. Mas Imran berkata demikian kepada kru berita Al-Hijrah selepas menyampaikan bantuan mendesak iaitu 300 kanvas bagi penduduk terkesan bencana baru-baru ini di Desa Gedumbak. Program ini turut mendapat kerjasama Islamic Relief Indonesia. Kawasan ini menempatkan kira-kira 1,700 penduduk dan merupakan antara paling teruk menerima kesan akibat banjir lumpur dan tanah runtuh yang melanda Sumatera. Menurut Ketua Desa, daripada 450 rumah, 90% daripadanya ranap ekoran arus bah deras yang turut membawa kayu balak dan menghentam rumah penduduk. Alhamdulillah sekali saya mengucapkan terima kasih untuk warga Malaysia yang telah membantu kami membangunkan terpal ini. Dengan ini kami dapat merata. Sebelumnya belum dapat merata. Dengan itu kami mengucapkan terima kasih untuk warga Malaysia yang telah membantu warga kami di Aceh. Mau ada kasur, ada tempat tidur kan. Itulah yang kami harap. Itu jalan lebih bersih. Kadang-kadang bisa bikin camp di rumah. Gitu kan. Enggak bisa jalan sana, mau ke kebun enggak bisa. Semoga dapat bantuan, dapat dengan sama orang-orang luar gitu. Karena kami pun kalau enggak dapat bantuan dari orang-orang, kami bisa mau makan apa? Tempat lahan-lahan untuk mencari duit dah enggak ada, rumah pun dah enggak ada. Ketika ini ada yang berteduh di surau yang masih utuh dan ada juga tinggal di dalam kemah dalam keadaan yang menyengat hati. Selain kediaman masa banjir lumpur juga amat memerlukan air bersih. Selepas lebih 3 minggu, mereka masih terputus bekalan berkenaan yang dilihat paling kritikal ketika ini. Selepas banjir lumpur surut, sungai berdekatan dan juga air yang berada di sekeliling saya ini menjadi harapan terakhir
bagi mangsa bencana di sini. Meskipun sedar dengan risiko kesihatan menanti mereka, namun mereka tiada pilihan. Ekoran tiada bekalan air bersih sehingga kini. Laporan Nur Hashimah Ismail bersama juru kamera Zamir Zulkifli, Aceh Utara, Indonesia untuk Berita Al-Jrah. Nah, itu adalah videonya teman-teman. Aduh. Sebenarnya teman-teman ya kan, jujur dalam hati, saya ini laki-laki yang sangat sukar untuk menangis gitu. Serius saya katakan. Tapi apabila lihat video-video seperti ini kan, aduh, tak boleh. Rasanya hancur hati saya. Dari awal kejadian bencana di sana sampailah ke hari ini itu, Malaysia itu menjadi negara di barisan paling depan gitu, dalam membantu kita semata-mata ingin melihat kita itu keluar dari kesulitan ini gitu. Mari kita bayangkan pada diri kita ya, seandainya kita dalam keadaan mereka seperti itu. Bahkan tadi warga ada yang mengatakan bahwasanya sekarang kita mau ngapain, sedangkan kita mau makan aja tunggu orang kasih baru kita boleh makan gitu kan ya. Nah, tiba-tiba ini ada orang datang, orang yang jauh di seberang lautan, beda negara, tiba-tiba datang kasih kita rumah, kasih kita tempat tinggal. Lalu apa yang saya harus katakan tentang orang-orang Malaysia? Pertanyaan untuk kawan-kawan semua yang dari Malaysia, kenapa kalian begini terhadap kami di sini gitu? Dan saya salut kepada orang-orang tua di Malaysia yang telah pun sukses dan berhasil mendidik anak-anaknya, generasi penerus, sehingga kita boleh lihat sampai ke hari ini bagaimana sikap dan perilaku orang-orang Malaysia apabila boleh aku teruskan nggak ini? Aku terharu lah, sebab melihat seseorang itu dalam kesusahan dan tak berhenti di situ teman-teman. Ternyata para relawan dari Malaysia ini mereka berulang alik. Saya pikir mereka bila datang di situ, bila sudah habis mereka akan balik gitu. Ternyata selepas mereka balik ke negaranya itu mereka datang lagi gitu. Kenapa saya tahu? Tadi ada salah satu NGO WhatsApp saya dan saat ini saya akan react video beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah sampai ke tempat pertama. Kita berada di Alor Permai. Nama tempat? Kecamatan Rantau. Mantar Rantau. Kecamatan Rantau. Kecamatan Rantau. Jadi kita turun kat sini hampir 60 keluarga. Kita tak dapat nak bagi satu persatu sebab kebiasaan keluarga kat sini akan jadi tidak kondusif. Kalau kita bagi ni bahaya lah. Takut bahaya, takut tak cukup dan sebagainya. Jadi tak apa, kita atur melalui Pak Kecil dia. Nanti Pak Kecil akan atur untuk setiap keluarga. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya tak berkelip melihat kesusahan ataupun kesan korban bencana banjir dekat Bandar Temiang ni dengan lumpurnya. Dan Alhamdulillah kita dah sampai dan kita nak ke destinasi yang lebih teruk lah, kawasan dalam. Allahu Rabbi, ni kedai motor habis, peniaga habis, total loss ini. Kita tengok tadi kedai perabot, Allahu Rabbi, kedai perabot total loss. Kalau dekat Malaysia selalunya kawasan perumahan tau, pekan-pekan tak kena. Yang ni satu pekan kena di Temiang ni. Mak kata ya Rabbi ya salam. Dan bagi saya lah, saya belum masuk dalam lagi. Kat sini pun saya rasa ini antara banjir yang dahsyat lah. Selepas Langat kawasan perumahan tau, kawasan kampung, kawasan hutan. Ni tak kawasan bandar. Bagi saya, kesan dia sangat dahsyat lah. Allahu Rabbi. Ya, tengok ah. Kedai elektronik masak habis. Kedai perabot habis, kedai buku habis.
Ni kalau kedai-kedai logam, kedai-kedai jual barang besi ni okey lah, boleh cuci balik, boleh basuh balik. Tapi kedai-kedai yang bersifat benda tu tak, orang kata apa, kena lumpur pun habis, kena air pun habis dah. Macam mana gamaknya? Allahu Rabbi. Kita berdoa lah moga Temiang cepat bangkit. Temiang cepat bangkit insya-Allah. Wih, tak boleh tahan aku. Ya Allah, entah aku post atau tidak video ini. Video ini cukup mengharukan saya, teman-teman. Ya, kita boleh nampak tadi kan betapa hancurnya bandar itu. Dan saya juga melihat di TikTok gitu, salah satu warga Tamiang yang setiap malam beliau itu akan live gitu. Saya coba komentar gitu, bro, kalau kamu mau pergi ke kedai atau toko untuk beli barang makanan jauh nggak gitu? Oh jauh bang, karena bandar kami, tempat kami membeli barang-barang makanan itu semuanya tenggelam gitu. Dan beliau tadi juga mengatakan seperti itu. Dan di sini saya mau ucapkan terima kasih khas untuk seluruh rakyat Malaysia gitu. Sungguh pun apa yang kalian lakukan kepada kami, segala bantuan yang kalian bawa, segala keikhlasan, segala kebaikan yang kalian bawa itu akan sangat-sangat membekas di hati kita. Akan saya ingat, akan kami ingat sampai bila-bila. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.